Halo teman-teman. Teman-teman, sekarang kita akan membahas materi tentang pembahasannya STP Spanning Tree Protocol. Apa sih itu Spanning Tree Protocol itu? Teman-teman, di sini sit down. Nah, teman-teman, STP Spanning Tree Protocol itu merupakan sebuah protokol yang berfungsi untuk mencegah terjadinya looping ketika menggunakan topologi redundant switches. STP biasanya digunakan jika switch memiliki dua jalur atau lebih untuk menuju ke satu tujuan yang sama. Looping itu apa sih? Looping itu perputaran data terus-menerus, teman-teman. Di sebuah switch, di sebuah topologi. Teman-teman, contoh misal di sini, teman-teman, saya punya tiga topologi. Nah, di sini yang pertama itu yang tidak terjadi looping, yang biasa aja. Dan yang kedua itu yang bisa terjadi kena looping, dan yang ketiga topologi tiga Swiss, teman-teman. Teman-teman, oke. Kenapa sih? Teman-teman, kenapa sih? Oke, teman-teman. Kenapa sih bisa terjadinya looping di dalam topologi yang kedua ini atau yang dan lain-lainnya? Teman-teman, contoh teman-teman yang pertama ini, topologi yang pertama itu tidak terjadi looping karena apa? Nah, di sini teman-teman, topologinya ini cuman punya satu jalur di antara satu switch ke switchnya. Maksudnya berarti itu biasa dan normal, teman-teman. Satu jalur itu. Jadi maksudnya teman-teman cuma satu jalur aja, teman-teman. Misalnya di sini PC satu ini mau ngirim paket atau data atau pesan ke PC 2, teman-teman. Itu biasa aja. Itu akan melewati satu jalur yang ini, dan itu aja teman-teman jalurnya. Sedangkan yang topologi yang kedua ini yang mempunyai dua jalur itu, teman-teman. Nah, switchnya itu kan punya sifatnya nge-broadcast atau broadcast kan, atau paket ARP atau membuat ARP, teman-teman, yang seperti kemarin-kemarin yang saya sudah jelaskan. Nah, ARP itu kan mengirim informasi ke seluruh device perangkat yang saling terhubung dengan si switchnya itu. Nah, Kenapa sih bisa terjadi looping? Teman-teman, sini saya punya Faster Ethernet yang di sini dua, teman-teman, yang jalur bawah ini, dan di sini yang switch duanya juga punya Faster Ethernet atau EPA02 dan dua. Di sini yang atas punya EPA01 dan EPA01, teman-teman. Di sini teman-teman, misal PC satu ini mau ngirim paket ke PC 2, teman-teman. Nah, nanti si ARP atau ARP paket ini akan ngebroadcast di FA01 dan FA02, teman-teman, di sini dan di sini. Nah, itu akan mengirim, teman-teman, mengirim dua paket ARP sekaligus, teman-teman, ke Swiss 2, dan Swiss 2 itu pasti otomatis mendapatkan dua paket ARP sekaligus, teman-teman, dua paket ARP sekaligus. Nah, terus si Swiss 2 ini akan mengirim ke PC 2 ini, teman-teman. Dan PC 2 itu setelah PC 2 udah menerima, PC 2 itu kan akan akan membalas ke Swiss 2 dengan dua paket ARP sekaligus, teman-teman. Dan Swiss 2 juga akan mengirim paket ARP sekaligus ke Swiss 1, dan Swiss 1 itu akan mengirim ke Swiss ke PC 1, sorry, teman-teman, dua paket ARP sekaligus, dan PC 1 juga akan sama mengirim atau membalas ke Swiss 1 dengan dua paket ARP sekaligus, dan Swiss 1 juga akan mengirim lagi ke Swiss 2, dan terjadilah, teman-teman, terus-menerus mengirim paket data, teman-teman. Nah, dan terjadinya, teman-teman, yang tadi Swiss yang terjadinya looping, dan itu akan menjadi looping atau terkena looping, teman-teman, karena punya dua jalur, teman-teman, yang
Space Ethernet 1 dan Space Ethernet 2 ini. Nah, apa sih negatifnya? Nah, untuk negatifnya itu yang pertama itu akan pastinya akan perputaran data secara terus-menerus, teman-teman, atau juga down, teman-teman, dan bisa jadi menjadi lambat, teman-teman, pada si switchnya itu. Dan pesan, dan yang pertama pastinya itu pesan itu tidak akan tersampai dengan baik, teman-teman, dan pastinya perputaran data terus menerus, dan maka akhirnya si switch itu akan error dan down, dan bisa jadi lebih buruknya itu rusak, teman-teman. Nah, dan topologi yang selanjutnya, teman-teman, itu teman-teman untuk topologi yang bisa terjadi kena looping. Nah, dan yang terakhir topologi tiga switch, teman-teman. Nah, teman-teman bisa dilihat topologi tiga switch itu pasti akan terkena looping. Karena apa? Karena bentuk kabel topologinya itu udah kelihatan, teman-teman, berputar dari sini ke sini dan ke sini. Nah, kabelnya itu terhubung satu sama lain dari switch satu ke switch 2 ke switch 3 ke switch satu, teman-teman. Contoh di sini kita punya PC A, PC 2, teman-teman, dan di sini PC 3 dan di sini PC satu. Nah, si PC satu ini akan ingin, teman-teman, ingin mengirim paket atau nge-broadcast tadi, teman-teman, atau mengirim paket ARP-nya, teman-teman. Nah, itu akan terjadinya looping, teman-teman. Karena apa, teman-teman? Nah, karena bentuknya tadi, teman-teman, bentuk topologi kabelnya itu berputar, teman-teman. Terus terhubung satu sama lain, teman-teman. Nah, contoh, teman-teman, dari switch satu itu akan mengirim paket data ke sini, terus ke switch 2 dan switch 3, dan si switch satu ke switch 3 dan switch 3 ke switch 2 dan switch 2 ke switch satu, dan putaran akan terus menerus, teman-teman. Nah, walaupun semua jalurnya cuma satu, teman-teman, di sini satu, di sini satu juga, di sini satu juga, Kak. Itu walaupun hanya cuma satu jalur, teman-teman, karena bentuk topologinya yang berputar, teman-teman, atau terhubung satu sama lain antar switchnya itu akan terjadinya looping, teman-teman, atau bisa perputaran data, dan dampaknya jadi seperti tadi, teman-teman. Nah, teman-teman, nanti kalau teman-teman disuruh membuat topologi seperti ini, topologi tiga switch ini seperti segitiga ini, atau itu harus, teman-teman, harus memakai yang namanya STP, teman, Spanning Tree Protocol, protokol yang mencegah untuk terjadinya looping. Oke, teman-teman, itu tentang STP atau negatif kalau tidak memakai Spanning Tree Protocol dan contohnya. Nah, oke, teman-teman, teman-teman, kita akan membahas yang namanya kita mencari solusi, teman-teman, agar supaya gak terjadinya looping. Kenapa sih, atau kenapa sih bisa terjadinya looping? Nah, teman-teman, kita coba cari solusi ketika kita pakai topologi dua jalur atau topologi start, teman-teman, supaya gak terjadinya looping, teman-teman, atau looping yang terjadinya down di jaringan, di sebuah jaringan, teman-teman. Nah, langsung aja. Nah, di STP itu atau Spanning Tree Protocol itu, teman-teman, ada yang namanya blocking port. Nah, apa sih blocking port itu, teman-teman? Nah, misalkan di sini, teman-teman, kita contoh mau ngeblocking yang link 2 ini atau port yang kedua ini, jalur 2 ini. Di sini kita tanda ini warna kuning. Nah, teman-teman, maksudnya dua port. Nah, maksudnya dua port ini kan selalu aktif, teman-teman, atau up, teman-teman. Maka otomatis lah kalau si switch satu ini ketika mau nge-broadcast atau kirim paket, maka akan nge-broadcast dua jalur ini sekaligus kan, teman-teman. Nah, fungsinya dari si blocking port ini, teman-teman, kalau kita ngeblok salah satu, teman-teman, maka yang up itu yang satu, teman-teman, yang dua itu jadi down, teman-teman, statusnya, atau jadi cadangan lah.
Nah, contohnya teman-teman, si Swiss satu ini teman-teman, dan ini sorry teman, Swiss A dan ini Swiss B. Nah, kalau contohnya si Swiss satu ini mau ngirim paket, terus maka nge-broadcast lah terjadinya di Swiss satu ini, di jalur satu ini teman-teman, broadcast. Nah, ke Swiss dua atau ke Swiss B ini. Nah, teman-teman karena udah down, otomatis yang jalur dua ini, teman-teman, otomatis Swiss satu itu cuma nge-broadcast yang jalur aktifnya doang teman-teman, atau jalur yang doang teman-teman. Nah, kenapa sih teman-teman kita harus punya dua jalur teman-teman? Salah satu fungsi seperti yang kemarin itu kan itu menjadi cadangan teman-teman. Nah, contohnya teman-teman kalau link satu yang ini teman-teman, atau port satu atau jalur yang satu ini down teman-teman. Mengapa gitu, atau si kabelnya gigit atau ada digigit oleh sesuatu, atau emang ada sesuatu yang rusak-rusak teman-teman. Nah, maka si jalur dua ini atau yang down itu atau yang cadangan ini akan otomatis jadi aktif teman-teman. Ketika jalur satu ini down teman-teman. Statusnya jadi si jalur dua ini jadi cadangan, atau yang cadangan ini jadi up teman-teman. Nah, bagaimana kalau kita cuma punya satu jalur aja teman-teman? Yang ini bagaimana bagaimana kalau kita punya satu jalur aja teman-teman? Terus si jalur satu ini down teman-teman. Yang switch satu A dan B itu down teman-teman, terjadinya down. Nah, paket itu gak bisa terkirim teman-teman, atau gak bisa dikirim, gak bisa terkirim lah. Dan bisa jadi bahayanya juga gak bisa, data-data juga bisa hilang teman-teman. Nah, makanya jaringan itu harus real time teman-teman, atau selalu menyala, jangan sampai berhenti. Nah, kita itu harus punya dua jalur teman-teman. Jalur utama yang contohnya di sini, yang satu itu jalur utama sebutnya, dan jalur dua ini teman-teman, jalur jalur utama dan jalur jalur cadangan teman-teman. Nah, supaya kita jalur utama, nah, supaya ketika jalur utama down teman-teman, yang down, down, nah, maka fungsi, maka jalur dua ini main teman-teman. Langsung jalur cadangan ini akan nge-backup teman-teman, langsung otomatis up atau aktif teman-teman. Jika si jalur satu ini down teman-teman, atau rusak, atau sesuatu, atau kesalahan teman-teman teknis. Nah, bagaimana kalau yang utama itu lagi teman-teman, yang satu inilah contohnya hidup lagi, up lagi teman-teman, nggak rusak lagi atau nggak down lagi. Nah, maka si yang cadangan itu otomatis kan jadi down lagi teman-teman. Si statusnya jadi down lagi teman-teman. Karena ya kalau yang utama itu udah up teman-teman, maka yang cadangan otomatis down teman-teman, atau nggak aktif lagi, nggak lagi teman-teman. Nah, itu teman-teman untuk yang satu ini. Nah, kalau yang topologi yang berputaran ini atau topologi star ini bagaimana? Nah, sama teman-teman. Sama aja. Misalkan di sini kita ngeblocking ngeblocking salah satu jalurnya teman, yang di sini contohnya. Nah, bagaimana sih? Nah, di sini tidak akan terjadinya looping teman-teman. Contohnya kita mau kirim paket dari di sini ke sini teman-teman. Kirim paket, terus kirim paket ke sini dan kirim paket. Nah, di sini nggak akan terjadinya perputaran data teman-teman, atau ke perputaran paket, dikarenakan ada blocking pak port di sini teman-teman. Ya, maksudnya mentok teman-teman, nggak bisa perputaran data atau paket, maka akan terkirim dengan yang dituju, atau paket ini mau kirim kemana gitu kan, kirim yang dituju teman-teman. Intinya ini teman-teman. Nah, intinya teman-teman, supaya gak terjadinya looping atau perputaran data atau paket, sehingga terjadinya down di jaringan teman-teman. Nah, itu fungsinya teman-teman dari STP itu teman-teman, yaitu ngeblocking port salah satu
atau salah satu port atau link satu atau seterusnya yang menjadi jalur cadangan di suatu sistem. Oke teman-teman, kemarin kita sudah membahas tentang teori solusi, teman-teman, solusi bagaimana sih kalau terjadinya looping di spanning, di topologi maksudnya. Nah, sekarang kita akan mencoba teman-teman di simulasi teori tentang looping pada Cisco Packet Tracer, teman-teman. Implementasi pada looping pada jaringan atau pada Cisco Packet Tracer. Nah, langsung aja teman-teman, kita ambil dua switch aja, bebas teman-teman, dua, terus teman-teman konekkan dari kiri, terus, sorry teman. Nah, setelah ini teman-teman, teman-teman bisa lihat ada buletan kayak gini. Nah, teman-teman, ini yang namanya blocking port seperti kemarin yang kita bahas teorinya. Nah, kenapa sih bisa langsung ada? Nah, blocking port itu atau STP ini yaitu udah default teman-teman, yaitu udah otomatis. Ketika tanpa kita konfigurasi, si blocking port ini udah ada teman-teman langsung di scope paket tracernya, yaitu defaultnya teman-teman. Si STP itu default, udah default di CPT-nya teman-teman. Nah, teman-teman, kita juga bisa mindahin si blocking portnya itu. Sorry teman-teman, kita lihat dari option. Bentar teman-teman, awas. Kita mungkin bisa mindahin si blocking portnya dari asalnya FA01 ke FA02 contohnya misalnya dengan konfigurasi lagi. Tapi kalau cuman mau di sini atau di portnya, ya udah jangan dikonfigurasi soalnya udah default ya. Blocking port ini udah default, udah ada tanpa dikonfigurasi. Nah, kita akan membahas bagaimana sih terjadinya looping, teman-teman. Bisa terjadi. Nah, teman-teman tambahin langsung aja teman-teman tambahin 2 PC aja. Nah, dikarenakan kita mau tahu bagaimana sih caranya looping itu bisa terjadi, kita ini dulu teman-teman konekkan. Sorry teman-teman. Nah, udah. Oke. Nah, sekarang kita teman sebelum kita konfigurasi di switchnya kita masukin dulu untuk si IP-nya bebas teman-teman. 192 untuk 8.1.1. Jangan lupa subnet busnya ya. Kita masukin IP divisi 2 divisi 1 nih, sorry. 68.1.2 contoh bebas teman. Nah, sekarang kita konfigurasi dikarenakan kita mau bagaimana sih tahunya bisa terjadinya looping si di dalam jaringan. Kita matiin dulu si blocking portannya dulu di switch, di dua switch langsung seharusnya. Yaitu teman-teman masuk ke mode user, konfigurasi terminal, teman-teman. Nah, untuk cara mematikan si blocking portannya itu dikarenakan kita mau bagaimana sih melihat looping itu bisa terjadi. Teman-teman, tulis aja no spanning dari pilihan satu teman. Ini karena kenapa sih pilihan satu? Pilihan satu itu kan defaultnya teman-teman, defaultnya si spanning tree ini. Pilihan satu itu defaultnya si STP ini atau spanning tree protokol ini. Kita enter teman-teman. Tuh, bisa dilihat sekarang dia itu pindah dikarenakan di sini sudah nonaktif kan. Sekarang kita dikarenakan mau coba kita keduanya kita hilangin locking portnya, konfigurasi terminal no spanning 3 VLAN 1. Oke, teman-teman bisa dilihat udah gak ada blocking portanya lagi, udah up
udah aktif semua. Nah, sekarang kita coba teman-teman cek teman-teman tapi dicek kirim paket tapi di real time terlebih dahulu. Kita kirim paket dari kita coba dari PC ini ke PC satu ini. Dan bisa dilihat kedap-kedip teman-teman dan bisa dilihat in progress dan file teman-teman gagal. Kita coba lagi dari PC ini, PC satu ke PC 0. In progress teman-teman bisa lihat gagal dikarenakan perputaran data teman-teman atau looping terjadinya. Tapi kalau kita lihat, kita cek lagi teman-teman, kalau di tadi kan real time-nya, sekarang simulasinya teman-teman. Oke, kita besarin sebentar untuk bisa lihat ya. Kita kita lihat terlebih dahulu teman-teman, kita ulang. Kita kirim paket coba di PC 0, PC 1 bisa dilihat teman-teman. Kita next. PC 0 mengirim ke Swiss. Kita hilangin dulu teman-teman si optionnya bentar. Show-nya supaya bisa dilihat. Kita next. Bisa dilihat teman-teman in progress dan bisa dilihat teman-teman di sini di simulasinya paketnya yang seharusnya checklist di sini kali atau X teman-teman itu gagal teman-teman dan bisa dilihat teman-teman di sini cuman sepaketnya cuman perputaran di antara Swiss dari Swiss 0 ke Swiss 1 Swiss 1 ke Swiss 0 dan bisa dilihat di Swiss 1 dan kita lihat lagi teman-teman dan bisa dilihat teman-teman ini tidak akan pernah berhenti dan bisa pakai terus menerus akan bolak-balik di antar switch ini di switch ini karena kan looping atau terjadinya perputaran data yang terus menerus teman-teman bisa dilihat teman-teman dari switch satu ke switch 0 dan terus menerus teman-teman dan in progress bisa dilihat teman-teman dan kita skip-skip dan tidak akan pernah berhenti teman-teman dikarenakan perputaran data itu teman-teman. Nah, kita delete, kita coba lihat sebentar dari post portrait FA02 ini kita 01 itu udah addressnya teman-teman dikirim dengan ARP-nya. Nah, itu teman-teman terjadinya looping. Kita bisa lihat bagaimana bisa terjadinya looping itu karena kan perputaran data atau looping dikarenakan nggak ada blocking port atau yang spanning tree protokol yaitu blocking portnya kita delete teman-teman kita ke real time kita berhenti itu teman-teman bisa implementasi looping di jaringan atau di Cisco Packet Tracer teman-teman. Nah oke teman-teman sebelumnya kita sudah mengimplementasikan sebuah looping teman-teman. Nah sekarang kita akan membuat teori blocking port. Nah teman-teman buat yang kemarin kita udah buat ini teman-teman buat aja seperti topologi 3 switch. Nah teman-teman di STP itu ada yang namanya Roach Bridge teman-teman bisa dilihat. Nah, Roach Bridge itu kayak sebuah ketuanya atau pusatnya teman-teman. Nah, dan Roach Bridge itu jaringan utamanya atau jaringan utamanya itu ditentukan oleh bridge ID teman-teman yang ini. Nah, dan bridge ID itu teman-teman merupakan sebuah aturan teman-teman ketika kita itu menentukan Roach Bridge teman-teman. Dan bridge ID itu teman-teman dilihat bagaimana sih melihat bridge ID itu. Nah, bridge ID itu kita bisa lihat yaitu dari yang pertama itu priority dan kedua MAC address. Ada dua opsi teman-teman. Nah, dan pro itu teman-teman yang ini itu default teman-teman
itu defaultnya sama teman, yaitu 3267, dan opsi keduanya yaitu teman-teman MAC address, yaitu teman-teman seperti kemarin teman-teman tahu harus teman-teman tahu MAC address itu singkatan dari atau fungsinya terdiri dari angka unik, beberapa angka unik seperti unik teman-teman, dan cara menghitung bilangannya itu dengan heksadesimal kan. Dan kalian tahu itu kalau bilangan heksadesimal itu yaitu dari 0 sampai 9 dan A sampai F teman. Dan teman-teman A sampai F itu seperti kayak perumpamaannya, A itu kayak 10, B itu 11, C itu 13, D itu kayak 14 dan seterusnya teman-teman sampai F. Nah, bisa dilihat teman-teman, kita pakai yang itu aja. Di sini teman-teman kita ya lihat di sini buat MAC address 0A teman-teman. Dan di sini kita misal 0B, dan di sini 0C. Nah, teman-teman, ketika kita hitung bilangan si heksadesimal itu cuma hitung-hitung tiga angka belakangnya aja teman-teman kan. Nah, di sini kita hanya cuma buat contohnya doang, yaitu cuma ambil dua angka belakangnya aja. Di A itu 10, B itu 11, teman-teman. 11, B 10, dan C itu 12. Nah, teman-teman, kita bisa lihat MAC address yang terkecil itu di Swiss mana sih? Tuh, yaitu Swiss A kan, itu memiliki 10. Nah, contohnya teman-teman, Roach Bridge-nya. Nah, itu di SP itu ada yang namanya Roach Bridge, dan dinamakan juga non bridge teman-teman. Bisa dilihat di sini. Nah, dan ketika kita kasih jalur teman-teman, si ini RB ini teman-teman atau ketuanya, contohnya ini RB-nya yang Swiss 2 ini, Swiss 2 ini ya. Dan si Swiss yang enggak ada RB-nya itu non bridge teman-teman. Itu di sini seperti Swiss 3 4, berarti dia statusnya non non teman-teman. Nah, dan untuk portnya teman-teman, ada beberapa istilah di STP itu. Kalau di port itu yaitu road port teman-teman, yang ini itu membentukkan jalur tercepat kan maksudnya. Nah, contohnya ketika kita udah tahu ini pusatnya atau RB-nya yang ini yang Swiss 2 ini, itu maka contoh di sini si Swiss 3 itu mau kirim nih, mau jalur mana yang cepat itu, teman-teman. Nah, masa iya ke jalur FA2 terus ke FA01, kan itu akan terlalu lama teman-teman. Makanya dia itu si Swiss itu akan mencari jalur yang tercepat yaitu FA01 teman-teman. Dan ke ke Rich Bridge teman-teman. Dan yang kedua itu dan yang kedua itu Denisted de yaitu teman-teman. Denisted port yaitu up teman-teman, atau aktif baterainya atau hidup. Nah, contohnya maksudnya A01 teman-teman di sini yang ini itu diberi up teman, itu up teman-teman. Beri karena up atau menjadi jalur utama teman-teman, dan yang menjadi jalur yang tercepat lah teman-teman maksudnya. Dan yang terakhir itu alternatif teman-teman, alternatif port yaitu jalur yang di blocking atau jalur cadangan teman-teman, yang di blocking.
Nah, atau jalur cadangan. Nah, bagaimana sih cara menentukannya? Nah, contohnya si switch 3 ini teman-teman dia memiliki MAC address yang sedang teman-teman atau middle teman-teman tengah-tengah. Nah, tapi dia juga bukan Roach Breeze teman-teman atau keduanya atau karena ketua itu harus satu kan teman. Dan dan si switch itu teman-teman switch 4 itu memiliki MAC address yang besar teman-teman, yaitu bisa lihat tadi teman-teman, yaitu 12 teman-teman. Contoh, maka si FA02 ini teman-teman yang ini itu bisa menjadi blocking, bisa di blocking teman-teman karena bukan roach bridge juga teman-teman atau ketuanya. Tapi jalur FA01 itu tidak bisa karena kan itu jalur untuk jalur cepat teman-teman. Sedangkan yang FA02 itu bukan jalur tercepat, bukan juga RB teman-teman, roach bridge. Makanya dia itu jadi alternatif cadangan teman-teman atau alternatif port. Maka si FA02 ini maka statusnya down teman-teman. Nah, itu teman-teman tentang teori blocking port. Oke, sebelumnya kita sudah membahas tentang teori blocking port. Nah, sekarang kita akan mengimplementasikan si blocking port ini, teori blocking port ini di Cisco paket dasar teman-teman. Nah, teman-teman, kemarin tuh kalau mau menentukan si sebuah blocking protokol itu teman-teman browse dari bridge bridge-nya kan, dan bridge bridge itu harus ditentukan oleh bridge ID, dan bridge ID itu ada untuk dicarinya bisa dua opsi teman-teman, yaitu dengan priority dan MAC address teman-teman. Dan sekarang kita akan pakai si lihat si bridge ID ini pakai opsi kedua teman-teman, yaitu MAC address. Teman-teman langsung aja karena kan si priority itu kan defaultnya sama, yaitu 32678 teman-teman. Nah, teman-teman langsung aja cek di setiap switchnya dan si MAC addressnya. Kita teman-teman masuk sound interface pilihan satu. Nah, teman-teman bisa dilihat kalau ada address is 00D0 berarti ini teman-teman langsung pilih aja si ini address MAC addressnya doang. Tapi teman-teman terain di sini supaya kita tahu. Dan switch 3 teman-teman show interface pilihan satu. Kita copy teman-teman. Cek dulu lagi. Show interface pilihan satu. Nah, oke untuk ini copy aja dulu untuk switch 4-nya si MAC addressnya. Oke, ya. Nah, teman-teman, bentar. Oke, kita udah tahu addressnya teman-teman. Nah, oke teman-teman. Teman-teman, bisa dilihat untuk si D ini, teman-teman kan perumpamaan D itu berarti kalau dibilang hexadecimal 0 sampai 9 kan, terus A sampai F dan A itu kan 10 dan B itu 11, C itu 10, B. Sorry teman-teman, kalau A itu 10, B itu 11, C itu 12, kalau di 40. Kenapa 40 teman-teman? Karena kan kita ambil angka berapa belakangannya teman-teman. Dan ini pasti 2 teman-teman. Udah jelas 0002 dan A berarti 10 teman-teman. Dan udah kelihatan teman-teman untuk si root bridge-nya atau emang ketuanya pusatnya yaitu si Swiss 3 dikarenakan terkecil.
Dan ini juga pastinya Swiss Swiss 2 dan Swiss 4 itu non roach base teman-teman. Dan ini RB teman-teman. Nah, dan si untuk portnya teman-teman dan road portnya juga jalur tercepatnya itu udah kelihatan yaitu si EVA 01 dan EVA 02 dikarenakan tercepat langsung ke sini teman-teman. Dan ada juga teman-teman designated port yaitu port yang si ininya terkecil teman-teman, si hexadecimal. Itu dan untuk si designated port itu pastinya itu bilangan yang Maidal teman-teman, berarti pastinya 10 teman-teman. 10 pastinya ini juga yang terkecil teman-teman, port evakuasi karena dan yang pastinya teman-teman alternatif port itu yang paling terbesar yaitu yang 40 kita jadinya yang F02 ya ini dikarenakan pool ini yang paling terbesar dan pasti akan jadi alternatif port yaitu cadangan port teman-teman, jalur cadangan. Oke, oke teman-teman, kita akan ngecek teman-teman dan yang apakah udah benar tentang alternatif portnya teman-teman. Nah, kita teman-teman langsung ke option ke previous. Teman-teman checklistin lagi yang soling lainnya ini. Nah, teman-teman bisa dilihat yang ini. Yang EVA 02 itu alternatif port atau cadangan port cadangan teman-teman. Nah, atau emang si jalurnya itu ke blocking teman-teman. Dikarenakan si MAC address-nya teman-teman itu yang terbesar teman-teman yaitu 40 si. Nah, sekarang teman-teman di sini kita mau lihat, kita masuk teman-teman ke CLI, kita masuk N terus Finland sorry teman-teman, spanning tree teman-teman. Terus ini aja teman-teman bisa dilihat untuk si pilihan satunya dikarenakan kita gak konfigurasi apa-apa jadi dia itu default teman-teman, defaultnya sama yaitu pilihan satu. Nah teman-teman bisa dilihat tentang route ID-nya yaitu priority-nya 327699. Nah, kenapa sih kok 69? Kan seharusnya si priority itu 32768 kan, teman-teman. Maksudnya defaultnya. Nah, teman-teman di sini satu kan si pilihan itu defaultnya karena kita nggak konfigurasi apa-apa. Nah, setiap pilihan atau pilihan kita konfigurasi atau dua ke lima, contoh di sini satu. Nah, sesuai ID-nya yaitu satu ID pilihannya. Nah, si priority ini akan ditambah teman-teman. Bisa dilihat kan di sini priority itu kan si defaultnya itu 68, maka karena kan ada pilihan satu si defaultnya jadi 32678 ditambah satu teman-teman yaitu yang pilihannya, contoh ini yang satu bisa jadi dua atau tiga pilihannya. Nah, oke, jadi si priority-nya itu teman-teman, nah sekarang MAC address-nya teman-teman sama 0002 teman-teman. Nah, teman-teman bisa dilihat ketika
statusnya pusat atau root bridge teman-teman. Sorry teman-teman. Oke, oke. Nah, bisa dilihat status portnya itu jalur yang tercepat teman-teman. Yang sorry mana teman-teman. Eh, nah, bisa dilihat teman-teman. Ada di sini ada alternatif dikarenakan tadi alternatif yaitu cadangannya EPA02 yang pastinya benar kan. Terus root port itu yang jalur tercepat teman-teman. Yang ini nih yang EPA01 kan ini si pusatnya, si push bridge-nya atau ketuanya. Benar, dia bisa dilihat. Nah, kita lihat selanjutnya teman-teman yang switch 3 teman-teman. Pasti ini ada tulisan so spanning tree. Nah, teman-teman bisa dilihat untuk pilihan satunya sama aja teman-teman dan priority-nya juga sama teman-teman. 32769 MAC address-nya juga sama dan designated teman-teman. Port EPA01-nya yang di sini dan kita kita lihat kita lihat teman-teman. Sorry teman-teman. Protokol spanning tree enable protocol. Bisa dilihat teman-teman, this page is the road yang berarti itu adalah ketuanya, pusatnya atau root bridge-nya. Teman-teman bisa dilihat kalau yang tadi kita lihat itu gak ada yang namanya this is root bridge teman-teman. Karena dia itu non root bridge teman-teman, bukan root bridge-nya teman-teman, bukan ketuanya. Ketika switch itu menjadi pusat, akan ada penggatuan ya seperti this bridge is the root teman-teman. Dan sedangkan yang nggak ada itu ya nggak ada yang roach bridge-nya itu teman-teman. Dan yang terakhir teman-teman, switch 4 sebenarnya sama aja teman-teman. So spanning tree dan pilihannya terus priority-nya yang ketambah satu karena pilihannya ID pilihannya MAC address-nya terus FA port-portnya teman-teman designated dan bisa dilihat yang FA02 itu yaitu jalur cepatnya dan designated itu yang middle-nya teman-teman, yang pertengahannya. Nah, udah benar semuanya teman-teman tentang blocking protokol dan bridge-nya tentang bridge ID dan gitu. Nah, itu teman-teman untuk uh, untuk implementasi teori blocking. Nah, oke teman-teman, teman-teman sekarang kita akan bahas apa itu cross di spanning tree protocol, teman-teman. Nah, teman-teman penulisannya kayak gini di sini. Oh, nah, apa sih itu cost? Cost itu kayak nilai metrik. Nah, teman-teman, nah, apa sih nilai metrik itu? Nah, nilai metrik itu menentukan kecepatan ketika kita itu nyimpan atau ngirim paket teman-teman atau pesan. Nah, contohnya juga teman-teman, contohnya kita YouTube mempunyai nilai metrik atau cost 10 teman-teman, 10 MB. Nah, sedangkan kalau di STP itu 19 teman-teman. Sorry teman, kalau di STP itu status Free protokol itu 10 MB itu sama dengan 100 MB teman-teman. Dan lalu 100 MB itu teman-teman sama dengan 19 dan 1 GB teman-teman 1 GB disama dengankan di STP itu seperti 4 teman-teman. Dan sedangkan kalau 10 GB teman-teman itu di STP itu
dua teman-teman. Nah, teman-teman, kalau kita di STP itu ketika kita bandwidth-nya semakin besar, teman-teman, maka semakin lambat, teman-teman. Sebentar, teman-teman. Nah, contoh, teman-teman, dalam satu jalur ini kita punya 100 MB, teman-teman, atau kalau di angka STP-nya itu 19, teman-teman. Sebentar, teman-teman. Kita nah, kita contoh di sini, teman-teman. Di sini di jalur pertama itu kita punya 100 MB, 19 berarti. Di sini juga 19, teman-teman. Dan di sini juga 19. Nah, teman-teman, kalau setiap jalur kita punya 19, nah di mana angka 19 itu dari 100 MB di STP kan? Nah, teman-teman, ketika semakin kecil nilai metriknya atau nilai costnya itu, maka semakin cepat ketika kita itu bisa ngirim pesan atau paket atau nyimpan paket atau paket pesan, teman-teman. Nah, tapi ketika si costnya terlalu besar atau emang nilai metriknya besar, maka lambat, teman-teman, ketika kita itu ngirim paket atau pesan, teman-teman. Nah, contoh, teman-teman, si app A01 ini, yang ini, itu Roach Base dikarenakan dia itu punya 19 cost, teman-teman. Karena dia itu jalur tercepat. Maka 19. Karena dari tadi kan maka semakin nilai cost semakin kecil, maka semakin cepat. Nah, FA202 juga sama, teman-teman. Punya 19 cost, teman-teman. Maka dia pun Roach Base, teman-teman. Nah, misalkan dari jalur ini, teman-teman, ke sini terus ke switch 3, maka kira-kira melewati dua switch kan, dari sini terus ke sini. Nah, dan dua switch itu mempunyai 19 cos, sama-sama mempunyai 19 cos. Maka tinggal kita jumlahkan aja, teman-teman. 19 tambah 19 dijumlahin, yaitu hasilnya 38, teman-teman. 38. Nah, kenapa 38 kos yang dia lewati? Karena dia itu melewati dua jalur atau dua switch, sebenarnya. Nah, gitu, teman-teman. Ketika si kos nilainya kecil itu, maka akan cepat. Dan ketika nilai kosnya besar, maka akan lambat, teman-teman. Nah, kenapa sih digabungkan? Karena di sini tadi kan si kenapa kos itu digabungkan? Karena dia itu melewati dua jalur atau dua switch, teman-teman. Maka dijumlahinlah jadi 38. Nah, itu, teman-teman, tentang cost atau nilai metrik atau juga menentukan kecepatan ketika kita itu mau nyimpen atau ngirim paket atau pesan, teman-teman. Oke. Nah, oke, teman-teman. Teman-teman, sekarang kita akan memanipulasi sebuah cost atau bandwidth-nya. Jadi kita itu akan buat bagaimana si EVA02 ini. EVA01 ini gak terblokir, teman-teman. Yang terblokir itu jalur FK02-nya. Nah, maksudnya FK02 ini jadikan port-portnya, teman-teman. Langsung aja, teman-teman, kita konfigurasi final interface FK01 dan kita langsung speednya. Dan sudah, teman-teman, speed. Kita masuk lagi ke versi 01 dan speed ya, kita 10, sorry, teman-teman. Nah,
Udah begini teman-teman. Kalau kita konfigurasi di sebelahnya sama teman-teman, konfigurasi terminal interface F01, terus teman-teman speed, terus 10. Oke, bisa dilihat teman-teman. Nah, bisa dilihat udah pindah root portnya teman-teman, dan jalur blockingnya kita udah memanipulasi. Nah, itu teman-teman, kita kita coba cek tuh. So ya udah benar teman-teman. Nah, kalau dua jadi terblokir teman-teman karena nilai metriknya besar teman-teman, yaitu 100. Nah, itu tentang teman-teman tentang manipulasi merge port teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekarang teman-teman kita akan membahas tentang pengenalan PPSTP teman-teman. Apa sih PPSTP? PPSTP itu singkatan dari Pilihan Spanning Tree Protocol teman-teman. Sama aja seperti Spanning Tree Protocol teman-teman. Nah, maksudnya si menambahkan satu pilihan teman-teman si PPSTP ini. Dan PPSTP itu teman-teman penentuan jalur pilihan teman-teman. Misalkan di sini pilihan satu sini ke arah switch 3 teman-teman, dan pilihan 2 mengarah ke switch 4 teman-teman. Bisa maksudnya bisa menyeimbangkan beban paketnya ketika dikirim oleh pilihan. Nah, langsung aja teman-teman kita konfigurasi di switch 3 dulu. Kita masuk dulu konfigurasi terminal, terus kita buat pilihannya dulu, dan pilihan 12 interface 01, sorry teman, 1 sampai 2, dan switch port kita rangin juga teman-teman. Nah, udah ada pemberitahuan. Kita selanjutnya bisa dilihat teman-teman ada pemberitahuan Pantry to block call blocking pasrana 01 on pilihan 1 tuh. Jadi kita ini teman-teman bahas tentang itu. Kita langsung aja teman-teman kita konfigurasi lagi. Kita buat pilihannya dulu, pilihan 11. Sorry teman-teman. Pilihan 11. Pilihan 12. Kita masukin dulu. Terus A 1 sampai 2. Sorry teman-teman. Sampai 2. Smart mode terang. Oke. Selanjutnya yang terakhir teman-teman. Buat pilihannya dulu. Interface 1 sampai 2. Support mode terang. Oke udah. Nah itu teman-teman tentang pengenalan PSTP atau perpilan spanning tree protokol, atau bisa maksudnya menentukan jalur pilihan teman-teman. Bisa menyeimbangkan beban-beban paket ketika dikirim oleh pilihan tersebut teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengimplementasikan sebuah GPSTP yang kemarin teman-teman yang sudah kita teorinya. Kita buat lagi topologinya kayak kemarin teman-teman.
Teman tambahin dulu ke switch aja logika yang kemarin kita tambahin satu sini sini connect ke sini. Nah, oke. Udah. Nah, teman-teman ganti aja dulu namanya supaya gak pusing si switch ini. Kita switch satu dan ini switch dua, ini switch tiga. Nah, oke. Kita udah. Nah, kita akan mengimplementasikan teman-teman PPSTP. Nah, sekarang kita itu coba bagaimana sih itu bisa PPSTP itu terbagi bebannya, paket-paket beban paketnya teman-teman. Kita langsung aja teman-teman. Kita coba konfigurasi pilan dulu di setiap switchnya. Kita enable kayak kemarin teman-teman. Si pilan 2 terus pilan 3. Terus kita terangin teman-teman F01 terus F01 terus switch port mode. Sekarang teman-teman nggak pakai yang namanya alloy terang, cuman terang aja teman-teman. Oke, kita lanjut ke switch 3, enable konfigurasi terminal, buat lagi pilihnya, terus interface FA01 satu. Sorry teman-teman, salah. Enter, kita switch port mode. Nah, oke, udah. Kita yang terakhir teman-teman, switch 1, enable konfigurasi terminal, pilihan 1, sorry teman, pilihan 2, pilihan 3, terus skin kita terangin 01 kita 01 switch port mode. Oke, switch mode terang. Udah. Nah, udah beres teman-teman. Nah, kita tunggu dulu teman-teman. Mana sih jalur yang terblok? Kita langsung. Nah, oke. Bisa dilihat teman-teman, jalur yang terblok itu yang FA satu yang ini teman-teman. Yang switch 3 yang pasar Ethernet 1/1. Nah, jadi teman-teman, root switch-nya itu bisa di switch 2 atau switch 1 tuh, teman. Nah, kita coba lihat teman-teman. Kita ngecek apakah benar si root bridge-nya itu di antara switch 2 atau switch 1, teman-teman. Itu so spanning tree. Nah, oke kita lihat teman-teman. Oke, designated hub bridge ID. Kita lihat sebentar. X to so
spanning ID. Terus kita lihat push. Nah, teman-teman bisa dilihat teman-teman push ID-nya di switch satu. Sebentar. Ya, switch satu FA01 teman-teman. Nah, berarti teman-teman non root bridge-nya itu di sini dan port alternatifnya di switch 3 yaitu FA1/1 teman-teman, dan port 5 dan root 5 port lainnya teman-teman, yang ini dan yang ini itu adalah designated port teman-teman, yaitu port yang aktif atau yang up teman-teman. Dan root portnya itu bisa limanya teman-teman. Switch, ya benar, yaitu FA sebentar teman-teman. Yang switch satu teman-teman. Nah, dan sekarang kita teman-teman mengimplementasi bagaimana sih pilihan satu itu atau defaultnya itu bisa melewati jalur sini teman-teman. Jalur sini. Dikarenakan kita tulis dulu teman-teman. Pilihan satu dan pilihan dua. Contohnya teman-teman. Pilihan dua yang tadi kita udah. Oke. Nah, tapi kalau pilihan 2 dan pilihan 3 itu, mereka itu cari melewati sini teman-teman. Ke sini, terus ke sini. Dikarenakan apa? Karena si PPSTP itu menentukan bisa menyeimbangkan teman-teman paket yang dikirimkan oleh pilihan tersebut teman-teman. Nah, nah sekarang teman-teman agar bebannya seimbang teman-teman. Nah, sekarang teman-teman kita pakai yang namanya priority teman-teman. Yang kemarin kan kita sudah kalau cari bridge atau bridge ID itu pakai MAC address kan. Sekarang kita akan pakai yang namanya priority teman-teman. Yaitu kita akan menentukan switch mana sih yang akan menjadi root bridge-nya dan switch mana yang menjadi non bridge-nya. Teman-teman kita cek switch 3. X to show spinning lagi. Semuanya sisa jalur yang sama teman-teman. Pilihan satu oke, masih maksudnya ya pilihan satu itu bagaimana lewat mana sih, kayak pilihan satu kayak yang ini yang defaultnya itu kan ini rich breednya, pilihan satu ini ke sini dan yang terblokir yang pastinya yang ini, dan pilihan dua dan pilihan tiga itu lewatnya lewat sini teman-teman, sini ke sini supaya nggak bebannya nggak banyak, supaya seimbang teman-teman, dikarenakan ini jalur up dan ini alternatif port teman-teman, yaitu port cadangan. Jadi ini jalur up dan ini rujuknya teman-teman atau pusatnya. Nah, supaya seimbang teman-teman. Oke, itu teman-teman tentang teori dan implementasi tentang PPSTP, perpilan spanning tree protocol. Nah, oke teman-teman, kita akan memanipulasi PPSTP atau perpilan spanning tree protocol. Nah, teman-teman, kita coba dulu masuk teman-teman. Spanning dan priority. Kita coba teman-teman misal di sini 1, 2, 3 teman. Nah, teman-teman, misalkan di sini ada tulisan bridge priority must be any increment of 4096 teman-teman. Nah, teman-teman, priority ini teman-teman digunakan untuk kelipatan angka ini teman-teman, yaitu 4096 teman-teman. Contoh
Di sini kelipatan dari 1096 yaitu 8192 teman-teman, dan kelipatan dari 8192 itu adalah 12.288 dan seterusnya teman-teman. Nah, teman-teman, seperti ini teman-teman. Kita coba spending 3 pinan 2 teman-teman. Kita contoh tanda-tandanya dulu. Kita lihat mode. Nah, teman-teman, sebentar. Dan lihat di switch 3. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini yaitu range-nya bahwa si angka untuk si priority ini yaitu 0 sampai 6.000 6.000 61.440 teman-teman. Nah, teman-teman, di spending itu spending tree protocol yang angka default itu yaitu 32 yang ini teman-teman. Sebentar. Yaitu yang angka 32.768 teman-teman. Dan kalau security dan ingat teman-teman, teman-teman harus ingat kalau angka security ini semakin kecil teman-teman maka switch yang terpilih untuk jadi root bridge maka kita harus tentukan security ini teman-teman yang lebih kecil untuk daripada ini teman-teman daripada yang pokoknya kan kita ini deponya berarti kita akan angkanya itu harus lebih dari 4.000 sampai 28.672. Nah, tapi kita pakai yang 24.576 teman-teman. Sini teman-teman kita coba spending tri toko bintang 2 teman-teman. Terus prioritinya yang 24 76. Nah, udah teman-teman. Nah, kita lihat lihat Kak. Nah, teman-teman bisa lihat di sini yaitu fast forward time teman-teman. Kita pencet. Teman-teman bisa lihat di sini di simulasinya, yaitu di sini itu tidak ada yang tidak ada terblokir sekali. Bisa dilihat teman-teman, tidak ada yang terblokir kalau di simulasi tetapi untuk di fisiknya itu ada yang terblokir teman-teman. Contoh kita di switch 3 teman-teman, kita lihat do so spanning teman-teman. Teman-teman bisa dilihat yang pilihan 2 itu teman-teman. Oh, sorry teman-teman, kita lihat di yang di Swiss 2. Kita hapus dulu. Do so spending. Sorry itu spending. Nah, teman-teman bisa dilihat si pilihan satu di sini yaitu ininya this bridge is the root. Berarti sini dia adalah root teman-teman, root bridge-nya. Di sini juga EPA01-nya designated sama teman-teman. Di EPA01 designated juga. Dan di pilihan 2 teman-teman di sini dia tidak dis speech is the root karena
si ininya purity-nya 24578 teman-teman. Dan si EPA 01-nya designated dan EPA 01-nya root. Dan kita lihat untuk pilihan 3 dia displays is the root teman-teman. Karena dia lebih ini teman-teman kasih priority-nya dan di sini designated juga teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, karena di pilihan 3 itu kita default teman-teman si ininya. Kita bisa lihat kita konfigurasi spanning tree pilihan 3 priority root. Sebentar teman-teman. Oke, pilihan 3 root. Sorry teman-teman. Ini yang kita coba di sini. Karena di ini karena ngebug selalu ngebug teman-teman di Discord tuh. Pilihan 3 priority root. Nah, di sini karena teman-teman ngomong teman-teman, nanti kalau kita lihat tanda-tanya di sini ada yang namanya nanti yaitu primary dan secondary teman-teman. Dan untuk maksudnya si secondary itu bagaikan kayak cadangan dan si primary itu adalah yang utamanya teman-teman. Nah, kita lihat teman-teman sini kita coba pilihan 3 teman-teman. Yang tadi katanya primary teman-teman yaitu yang utama kita konfigurasi. Nah, udah kita lihat song spanning tree teman. Oke. Nah, bisa dilihat teman-teman pilihan 2 dan pilihan pilihan 2 dan pilihan 3 itu sorry teman-teman pilihan 1 dan pilihan 3 itu yaitu this is the root teman-teman. Dan kita lihat di switch 3 kita do so spanning. Oke. Dan bisa dilihat teman-teman di pilihan 1 teman-teman itu default teman-teman. Hanya di pilihan 1 aja. Oke. Karena kita ke konfigurasi di switch 3 pilihan 1 teman-teman. Kita coba ke switch 1 teman-teman. Konfigurasi terminal. Do so spanning tree teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 itu tidak ada yang namanya this Rich Bridge atau yang tadi Rich is the bridge yaitu karena kita nggak konfigurasi pada si switch satu ini teman-teman konfigurasi apapun. Nah, di blok untuk melakukan si switch satu ini untuk lakukan untuk mengirim pesan teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita akan mencoba uji konektivitas. Nah, kita akan menguji paket atau ping teman-teman berupa ping pada PPSTP ini. Teman-teman, kita langsung siapkan. Teman-teman, kita ambil isi teman-teman. Sebentar. Kita di sini dua, di sini dua juga, di sini dua. Oke, kita sini, sorry teman. Oke, di sini pilihan satu,
ke sini. Siap, oke. Nah, udah. Nah, setelah ini teman-teman, nah setelah teman-teman connect kan, kita teman-teman kasih IP, teman-teman. Sorry teman-teman. Nah, teman-teman sebelum kasih IP, teman-teman masukkan dulu si interface ini, si sorry. Nah, kita masuk ke mode konfigurasi. Terus teman-teman pas yang ini teman-teman yang 21 yang PC 2 yang di switch 3 itu 21 switch port mode akses dulu terus switch port segmen 2 oke di sini juga teman-teman masukkan kemudian interface sorry dulu switch port mode akses switch port akses pilihan 2 teman-teman. Oke kita coba install dengan udah masuk teman-teman di pilihan 2 kita juga coba masukkan si interface-nya interface 21 support mode akses support akses pilihan 2 nah, udah teman-teman. Nah teman-teman langsung aja kasih IP-nya. Nah untuk si pilihan 2 teman-teman masukkan IP 22.22.22.1 ininya 255.255.0 oke ya untuk yang pilihan 2 kita kasih IP 22 teman-teman yang ini yang berarti 22.22.22.2 kita IP-nya setnya yang ini berarti teman-teman teman-teman sini IP-nya 223 teman-teman oke dan setelah ini teman-teman kita kasih IP yang pilihan 1 teman yang ininya 3/1 ya teman-teman 3/1 yaitu dengan 11.11.11.1 sini juga teman dua teman oke kita titik tiga oke kita setelah ini teman-teman coba shopping teman-teman kita lihat di real time-nya terlebih dahulu kita coba di di pilihan satu ke pilihan satu lagi successful teman-teman kita yang 31 ini pilihan satu teman-teman kita ini sini udah ke switch 3 kita coba successful juga teman-teman kita successful kita coba yang pilihan 2 yang 2/1 successful juga teman-teman bisa dilihat kita ngeping kita satu lagi kita ke yang successful nah ini teman-teman di real time teman-teman nah kita sekarang kita delete terlebih dahulu kita ke simulasi teman-teman teman-teman coba lihat doang kita kita coba kirim dari pilihan satu ke pilihan satu yang di switch 2 kita teman-teman lihat si paketnya kirim kemana ke ini teman-teman lihat
Kita mulai dulu. Oke, ke Swiss satu. Nah, berarti ke sini teman-teman. Yang berarti di sini adalah kita lihat dulu. Kita nah, pilihan satu itu jalannya ke sini teman-teman. Ke yang alternatif. Nah, oke, teman-teman bisa lihat successful. Yang berarti pilihan satu itu ke kiri teman-teman. Kita udah lihat, kita coba yang pilihan dua teman-teman. Yaitu yang di sini teman-teman. Kita coba yang ke sini. Dan kita tuh lihat teman-teman, dia akan ke jalan mana, lewat yang mana, lewat mana. Ke, nah, teman-teman bisa lihat dia melewati yang ke kanan. Yang berarti di sini adalah this bridge alternatif. Yang di sini adalah this is bridge ya teman-teman. Oke, ke sini, terus ke tinggal yang kanan, yang ke sini. Deh. Oke teman-teman, teman-teman bisa lihat successful. Kita kembali ke real time. Nah itu teman-teman untuk uji konektivitas pada CPP STP atau perpilan training spanning tree protocol teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita akan membuat yang namanya spanning tree protocol yaitu dengan menggunakan dua switch teman-teman. Nah teman-teman bikin konfigurasinya seperti ini teman-teman, yang seperti kemarin-kemarin kan pasti ingat. Nah kita akan membahas spanning protokol dua switch ini teman-teman. Nah, teman-teman, teman-teman bisa dilihat yang switch ini yang designated itu yang dua-duanya itu up, teman-teman bisa dilihat up. Oke. Nah, kita lihat di switch ini yang designated yang upnya dua-duanya ya. Teman-teman masuk ke mode repinize. Terus teman-teman show smelling. Teman-teman bisa dilihat yang pilihan satu itu adalah this bridge is the root, teman-teman. Karena dia adalah root bridge-nya, teman-teman. Yang sebentar, dia teman-teman bisa lihat designated dua-duanya yaitu FA02 dan FA01. Nah, sekarang caranya nentuin dengan kit tentukannya yaitu dengan kita lihat untuk menentukan root bridge mana teman-teman, kita melihat menentukan dengan cara mana sih yang paling terkecil, yaitu ya benar teman-teman, yaitu FA01 teman-teman, yang terkecil daripada FA02. Nah, makanya EPA 02 bisa dilihat yaitu terblokir teman-teman, karena dia paling besar teman-teman daripada EPA 01 yang designated. Nah, kita akan memanipulasi teman-teman, sekarang akan memanipulasi bagaimana sih kita pindahkan si root bridge ini ke root ke switch ini teman-teman, yang apinya itu dua-duanya, yang sedangkan ini EPA 02 itu blokir teman-teman. Nah, teman-teman masuk ke ini, ke switch yang kiri, ke masuk ke privilege konfigurasi terminal, terus teman-teman tree protokol spanning tree lan satu teman-teman, terus root, terus primary yaitu yang diutamakan, enter teman-teman. Nah pasti akan berubah teman-teman, bisa lihat sebentar, kita tunggu, kita cepatin teman-teman, fast reward time. Teman-teman bisa dilihat yang terblokir itu yang 402 nya itu yang kanan teman-teman, yang switch 7 ini teman-teman, karena udah di yang root bridge itu yaitu yang switch kiri teman-teman. Dan kita lihat teman-teman, kita do show spot ini, teman-teman bisa lihat F02 dan F01 designated, dan di sini this bridge is the root teman-teman, udah root bridge. Sedangkan kita lihat lagi show spotting, teman-teman bisa lihat yang EVA 02 itu terblokir atau jalur alternatif yang EVA 01 Rouge. Dan sedangkan dia udah tidak
Switch lagi teman-teman yang switch kanan ini. Nah, sedangkan ada tadi ada bacaan this teman-teman, oke. Karena nah, bagaimana kita akan lihat sebentar teman-teman, bisa dilihat priority-nya yaitu 24577 teman-teman. Kenapa 257? Nah, karena ditambahkan dengan pilihan satu. Karena kemarin teman-teman untuk priority angkanya itu tidak ada yang 77 tapi 76. Kenapa? Dikarenakan bisa dilihat ditambahkan dengan pilihan satu. Jadi 576 ditambah pilihan satu jadi 77 teman-teman. Nah, contoh teman-teman, kita gak mau nih yang terblokir itu FA02 tapi maunya FA01 teman-teman. Teman-teman pindahin, kita konfigurasi yang ada terblokirnya, yaitu yang switch kanan. Teman-teman masuk ke mode preference, terus konfigurasi terminal. Teman-teman masuk, teman-teman ingat, kita masuk ke FA01, kita naikkan speednya itu ke 10 tinggi, kita sebentar, kita naikkan speednya menjadi 10, kita ubah costnya teman-teman, speednya jadi 10 ter, dan kita lihat sebentar, the show expanding. Sebentar, belum teman-teman, belum menjadi alternatif FA01 nya, kita keluar dulu, kita cepetin, kita tunggu sebentar, memang agak lama teman-teman. Sebentar, kita lihat, belum teman-teman, kita lagi konfigurasi terminal, sebentar, belum. Nah, seharusnya bisa ini teman-teman pindah blokirnya menjadi alternatif portnya itu ke FA01 teman-teman, tapi gak tahu kenapa kita naikkan lagi hostnya jadi 10. Oke, tiga, sebentar teman-teman, wait, sebentar teman-teman, seharusnya seharusnya bisa teman-teman yang FA01 nya dinaikin costnya menjadi speed 10. Sa- Sorry teman-teman, kita keluar dulu, doso planning. Seharusnya bisa sebenarnya teman-teman, kenapa gak bisa? Kita interface FA01 speed 10 teman-teman, kita coba lagi, kita tunggu sebentar, masih belum teman-teman. Seharusnya bisa teman-teman, si yang alternatifnya itu pindah. Nah, oke, segitu teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita akan membahas yang namanya sini force test. Nah, teman-teman, apa sih itu force test, teman-teman? Nah, teman-teman, ketika kita mau melakukan konfigurasi, teman-teman melakukan konfigurasi in device atau device switch router. Nah, itu lampu indikatornya itu sebelum lampu hijau itu kan ada lampu oranye, teman-teman. Nah, itu lampu oranye itu proses yang namanya learning dan listening, teman-teman. Nah, dan forwarding dan blocking dan disable. Nah, hasil dari learning dan listening itu teman-teman, nah maksudnya pas kita konekkan ke PC teman-teman, dan up PC ke Swiss itu gak hijau dulu kan.
yaitu orange dulu. Nah, pas orange itu teman-teman akan learning teman-teman dulu, akan membangun yang namanya make address table dulu. Nah, biasanya itu terjadi 15 detik untuk learning ini teman-teman. Nah, setelah itu listening, yaitu menentukan jalur terbaik ke which place teman-teman. Nah, untuk forwarding teman-teman dan blocking itu, nah untuk forwarding itu untuk menyesuaikan dengan kriteria kita yang kita masukkan atau mengkonfigurasi, maka dia akan jadi port aktif teman-teman dan meneruskan traffic data aman dan lancar teman-teman. Nah, kalau si ketika port tersebut nggak sesuai atau nggak sesuai dengan kriteria kita teman-teman, atau yang kita gak masukkan atau gak kita konfigurasi pada port tersebut, itu maka menjadi blocking teman-teman, blocking port teman-teman, yang atau mendeteksi loop. Jadi ada dua ketentuan teman-teman, pas learning listening itu yang pas orange itu akan ke forwarding atau blocking, port aktif atau yang port yang di blok teman-teman. Nah, sedangkan disable itu port yang dinonaktifkan teman-teman atau port mati. Tapi itu tergantung teman-teman kita, bisa dinonaktifkan juga, bisa juga dinonaktifkan. Nah, teman-teman, kita ke Cisco. Teman-teman, kita berikan contoh yang listening forwarding. Nah, teman-teman, kita pencet yang lampu indikator yang hijau ini, yang dua. Nah, kita konekkan lagi ke Paster Ethernet 2. Nah, kita lihat lagi teman-teman, masih orange kan itu. Kita N terus show. Nah, teman-teman bisa dilihat F02 itu si ininya masih statusnya itu masih listening teman-teman. Masih mencari atau bukan mencari, membuat membangun MAC address table teman-teman. Sebentar, tunggu 5 detik. Dia akan berubah menjadi kita aktifkan. Nah, oke. Udah listening teman-teman bisa dilihat. Teman-teman listening listening yaitu menentukan jalur terbaik ke root bridge teman-teman. Kita lihat lagi teman-teman. Kita percepat. Kita so nih. Nah, teman-teman bisa lihat si EPA02 itu statenya forwarding yang berarti dia port aktif teman-teman. Yang bisa kita lihat meneruskan grafik data secara aman dan lancar teman-teman. Nah, teman-teman bisa dilihat udah forwarding yang berarti dia itu aktif, dari dia itu. Kita coba lagi teman-teman, dari forwarding listening kita copot lagi, kita restart ethernet, kita source listening teman-teman. Nah, setelah kita udah tahu teman-teman, kita pas maksudnya pas udah forwarding tadi teman-teman, yang ini itu pas kita connect ke switch itu yang pertama akan listening, terus akan learning, terus setelah itu akan menentukan mau ke port warding atau port aktif atau ke blocking atau port yang terblok teman-teman. Oke. Nah, itu teman-teman untuk port state teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas port space spanning tree teman-teman. Apa sih itu port space itu? Spanning tree itu adalah proses teman-teman untuk mempercepat transisi atau perpindahan, yaitu dari learning atau listening terus ke port atau blocking teman-teman. Nah, tapi teman-teman proses ini mempercepat
Jadi kita itu kan melewati 30 detik listening learning itu. Tapi teman-teman node-nya itu gak bisa memakai purpose ini di ke dalam switch atau rotor teman-teman. Hanya cuma bisa di single host teman-teman. Atau seperti device teman-teman, atau kayak PC, laptop, atau printer teman-teman. Cuman bisa digunakan ke in device. Karena kalau di dalam switch atau router ini teman-teman itu harus menentukan jalur mana sih yang terbaik. Maksudnya banyak itunya teman-teman, banyak kriterianya. Nah, sedangkan kalau ke in device pasti terhubung teman, pasti langsung. Nah, kita langsung aja berikan contohnya. Kita di sini berikan satu switch dan tambahkan pastinya bandingkan ke PC, kita konekkan contohnya kita ke sini dan nah sini dulu. Nah, kita masukkan ke sini teman-teman, masukkan yang portpace-nya, masuk and konfigurasi terminal, kita interface berapa tadi teman-teman? FA03 teman-teman. FA03. Nah, langsung aja teman-teman spanning tree portpace. Nah, ketika kita enter teman-teman, di sini ada warning teman-teman, yaitu yang bisa gunakan portpace itu yaitu yang connect itu single host teman-teman. Cuma bisa digunakan oleh single host yang seperti tadi device seperti PC, router, PC, sorry teman-teman, PC, printer, dan laptop dan lain-lainnya teman-teman. Itu yang in device. Nah, kenapa tidak bisa di switch atau router dan lainnya? Karena bisa menyebabkan to hit the purpose is enable can cause temporary breathing loop, yaitu perputaran. Bisa terjadinya loop teman-teman dan berefek juga tuh. Jadi purpose ini akan berfungsi di sini juga akan berfungsi pas kita itu tidak berada dalam mode trunking teman-teman atau mode terang. Nah, kita coba melakukannya di in device yaitu PC. Kita coba teman-teman. Nah, udah kita masukkan konfigurasi terminal itu tadi interface 03 pastinya. Nah, kita masukkan spanning tree port enter. Nah, sebenarnya berhasil teman-teman walaupun ada warning. Kita cek dan perbedaannya. Kita ke poster tiga. Teman-teman bisa lihat di sini ada lampu indikatornya yang oranye, yaitu menunggu prosesnya listening dan learning. Kita coba sampai hijau dulu. Masih oranye teman-teman. Kita coba lihat dulu. Kita tunggu teman-teman. Masih oranye, masih menunggu proses teman-teman. Kita cepatin. Nah, udah oranye teman-teman. Berarti dia sedang memproses, dia aktif yaitu ke forwarding, yaitu menunggu proses listening dan learning tadi teman-teman. Nah, sedangkan kita coba di interface, kita coba bandingan, teman-teman bisa dilihat langsung terhubung tanpa ada proses learning atau listening, itu dia langsung meneruskan ke forwarding atau port aktif teman-teman. Maksudnya langsung teman-teman, nggak ada jeda, nggak delay, nggak menunggu proses adanya learning atau listening teman-teman. Nah, karena PC itu sifatnya tadi single host teman-teman, seperti teman-temannya YouTube, laptop, printer, dan banyak device lainnya. Nah, itu teman-teman untuk spanning tree protokol teman-teman, pembahasan yang terakhir yaitu podcast spanning tree teman-teman. Nah, itu teman-teman.
Ku